salib ya. Ada yang mengikuti kita ya. Dan ini semua jam-jamnya adalah perintahnya Yesus ya. Kita memperingati Yesus semua. Pakai dirham. Sembayangnya gimana? Sembayangnya tentu namanya penyembahan. Tentu ada yang namanya membungkuk, ada yang namanya bersujud, menengadahkan tangan gitu. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan dan kelayakan dari Tuhan. Ada di buku-buku sembayang ini. Nah, di sini. Ada semua. Bisa ulang jam-jamnya boleh, Kak. Jam 6 pagi. Baru jam 9 pagi. Jam 6 ini kan Yesus pagi-pagi sekali bangkit dari kubur. Itu dasarnya itu. Belinya di toko oren. Dasarnya itu karena Yesus bangkit pagi-pagi sekali. Lalu jam 9 Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kalau baca di Kisah Para Rasul ya, kira-kira pukul 9 Roh Kudus itu turun atas murid-murid Yesus. Nah, lalu jam 12 kita mengingat Yesus itu di kayu salib. Dia kan ditaruh di kayu salib itu pukul 12 tepat. Lalu jam 3 Yesus itu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sudah selesai, kata Yesus kan. Lalu jam 6 dia diturunkan, mempersiapkan penguburannya. Jam 8 malam mengenang Yesus itu tertidur di dalam kuburan. Dan jam 12 perintah Yesus untuk berjaga-jaga sebab hari itu akan datang seperti pencuri. Nah ini, jadi 7 waktu ya, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam berapa nih? Maghrib, jam 6 maghrib, jam 8 malam, dan jam 12 tengah malam. Menyerahkan nyawanya ke siapa? Ke Bapa. Jangan dibilang botol dong, nanya. Udah gue jawab nih, hamba goblok. Hanya hamba. Lu hanya bukan hanya hamba aja, lu hanya hamba botol. Nyerahkan nyawanya ke Bapa, makanya dengerin. Botol. Berani sama Islam. Apa ini? Berarti sama Islamnya 5 kali dalam sehari. Sebenarnya nggak 5 kali, mereka ada duha dan tahajud. Siapa Bapa? Allah. Allah yang Esa, Allah yang tunggal, itulah Bapa. Kalau sembahyangnya apakah sama kayak RT 6 Kak, nyembah harus ke arah mana gitu? Kita ke arah Yesus dong. Yesus itu terakhir kali dilihat oleh bangsa Israel itu di Galilea, di Yerusalem. Jadi kita menyembah itu menghadap ke timur, seperti dimana Yesus itu pertama kali datang dalam rupa manusia, inkarnasi dalam rupa manusia, dan terangkat gitu. Jadi dari mana arahnya? Yesus. Kiblat kita adalah Tuhan Yesus, bukan batu ya sayang, bukan kotak ubi kali dicabut, bukan nyerah ke ibunya. Nggak ada istilah nyerah ke ibunya. Lu aja kali nyerah ke ibunya. Tapi bagus ya, Tuhan Yesus itu menghormati sekali ibunya ya. Makanya Yesus itu setelah Bunda Maria meninggal, hari yang ketiga Bunda Maria itu diangkat. Bunda Maria itu berteosis ya. Ini Tuhan Yesus bukan anak durhaka ya. Soalnya Bunda Maria waktu menjadi ibu dalam kemanusiaan Yesus, Bunda Maria menyusui anaknya, nggak disapu, nggak dititipin sama budak yang bisa menyusui gitu. Tuhan punya ibu, iya punya ibu kemanusiaannya, punya dong. Iya, mana ngerti mereka. Makanya kalian tuh kalau nggak tahu iman kami nanya aja. Jadi Yesus itu dalam kemanusiaannya punya ibu, hanya punya ibu saja. Dan dia mengambil kemanusiaan itu dari Bunda Maria. Kalau dalam keilahiannya Yesus itu adalah kekal, satu di dalam Sang Bapa. Kayak yang Ono disusuin sama budak emaknya. Backsoundnya matiin Kak, nggak bisa biar ramean dikit. Kak, kitab Yudas ada yang ngutip dari kitab Henok ya? Nggak ada.
Gak ada. Kitab Yudas nggak ada ngutip dari kitab Henok. Karena dia mengatakan Henok, langsung kau bilang dia ngutip dari kitab Henok. Gak ada. Kan punya bapak juga. Iya, bapaknya adalah Allah. Kalau bapaknya Allah, anaknya Allah. Iya. Jadi kalau Tuhannya batu, sesembahannya batu. Di Kalimantan ada gereja ortodok, ada Kak, kalau nggak salah di mana ya, di Pontianak kah? Romo. Kalau nggak ada, diadain. Ini Kak, kalau Muslim berhubungan pakai gaya misionaris bisa jadi Kristen nggak Kak? Bisa. Bisa. Ya, harus baca ini dulu ya, doa penguat jakar. Pasti langsung bisa. Ya Allah, kuatkanlah zakarku ya Allah, agar memberi manfaat kepada istriku. Salah gitu ya. Ada nggak? Bisa nggak? Bisa jadi Kristen Kak. Jangan lupa doa penguat jakarnya ya Kak ya. Kalau sekitar Bojong, kalau sekitar Bojonggede ada gereja ortodok Kak. Ke Bojong agak masuk lagi ke Depok. Di Depok ada. Paham kali ya. Ya, ada Bang, abis Bojong, Citayam, Depok. Nah, agak-agak 2 stasiun lagi tuh ketemu Bang, ada di Depok ada. Kakek nenek Tuhan Oten kok nggak disebut-sebut ya? Ada. Namanya adalah kakek Yoakim dan nenek Hana. Ada, kita selalu menyebutkan itu. Gitu. Depok di mananya Kak? Aku pun kurang tahu. Bentar aku tanya dulu ya. Di Depok ada. Nama parokinya itu Basilius Agung. Cari aja. GOI Basilius Agung, Depok ada. Cari aja di Google, biasanya ada tuh. Mukamu lagi jerawatan, Beb. Iya, kurang dicintai nih berarti. Bapaknya Nabi sebelah nggak tercatat dalam. Janganlah kalian ini typingannya jangan. Kak, Alkitab ortodok apakah beda dengan isi Alkitab dari LAI? Kalau dibilang beda enggak, cuman kita itu pakainya Septuaginta gitu. Kita pakai Septuaginta dan kita tidak pakai Masoret gitu. Basilius Agung Katolik Kak? Enggak Om Burhan. Nama parokinya Basilius Agung. Iya, Basilius Agung. Enggak Katolik, itu ortodok. Basilius Agung memang udah jadi Katolik. Apa nih? Diskusi yuk, ayo. Jangan lupa tap-tap ya. Borpas. Masoret abad ke-10 ngapain dipakai? Kakak. Ya. Saya boleh bertanya, Kak? Boleh. Bertanya tentang Yesus, boleh? Boleh. Oke. Yesus itu apakah dia manusia atau Tuhan, Kak? Keduanya. Berarti Yesus pernah jadi manusia? Pernah. Mana duluan Tuhan kami bisa jadi manusia. Betul. Belum, Kak. Tunggu dulu, Kak. Saya ini bertanya dulu, belum selesai, Kak. Apa namanya? Duluan mana, Kak? Yesus pernah jadi manusia atau pernah jadi Tuhan? Yesus itu Tuhan dalam kekekalan. Tidak berawal dan tidak berakhir.
Berarti kalau Yesus jadi Tuhan, dia sebelum lahir lagi di kandungan Bunda Maria. Siapa yang jadi Tuhan itu? Dia Tuhan. Karena dia ada di sorga dan ada di bumi. Bukan kayak kamu ada di rumahmu nggak ada di mana-mana. Tuhan saya maha kuasa. Iya, Nggak boleh itu menghina, Kak. jawabannya. Jadi waktu dia dikandung dia di mana Kak? Di sorga iya, di bumi iya, di mana-mana iya. Kok bingung? Kan Tuhan Jadinya maha begini kuasa. loh, Kak. Kamu kira Tuhan saya Kan si- ecek-ecek gitu ada di Ka'bah terus nggak ada di Indonesia? Kan nggak gitu. Tuhan saya nggak berumah Bang. Tuhan saya nggak di satu begini loh, tempat. Kak. Kan si Yesus kan dia lagi dekat dalam kandungan. Berarti dia pas lagi dalam kandungan dia belum jadi Tuhan. Dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Itu jawaban saya yang pertama. Diingat ya. Hafal kan? Dihafalkan dong. Perkataan saya dihafalkan. Tadi saya sudah bilang, ketuhanan Yesus itu ada dalam kekekalan. Sebelum biji mata Tuhanmu ada, Tuhan saya sudah ada. Gimana? Sebelum Soalnya agama bingung Islam loh, ada, Kak. Tuhan saya udah ada. Sebelum bumi ini ada, Tuhan Yesus itu sudah betul, ada. Kak. Dalilnya ada. Ya. Yohanes 17 ayat 24, Yohanes 17 ayat 5. Tuhan saya itu sudah ada dalam kekekalan. Ingat, dalam kekekalan itu tidak bermula, tidak berakhir, tidak berawal, tidak berakhir. Ingat di situ. Tapi masa ke Tuhan dia punya ibu lah begitu? Sekarang saya tanya, Bang, Allah itu ada di Ka'bah atau ada di mana? Di seluruh dunia Ya ada. udah, kalau kamu percaya Tuhanmu gitu, Tuhan saya lebih lagi dari itu. Jadi ketika dia ada di kandungan Bunda Maria, dia juga ada di sorga. Kok kau bingung, Bang? Itu aja kok bingung. Tuhan nggak ada di Indonesia kan? Sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa nggak ada di rumahku? Bisa loh, semua di Loh, dunia apalagi bisa. Tuhan Yesus. Lain nggak ada di ada di langit, ada di Betul, Kak, mana-mana. ini. Loh, Bingung, gini Kak. Bang, gini ya, ingat ya Bang ya. Jangan kau anggap Tuhan saya itu goblok kayak Tuhan kau. Ada di satu tempat, nggak ada di tempat lain. Ini yang saya bilang. Kamu fokus dulu memahami Tuhan itu bukan seperti saya. Yang saya kalau berada di sini tidak ada di tempat lain badan saya. Pikirnya ke situ dulu. Makanya ketika kamu bertanya, bagus sekali pertanyaanmu yang menanyakan Tuhan Yesus itu apakah Tuhan dan atau manusia? Keduanya saya jawab. Dalam keilahiannya dia memenuhi semesta. Dalam kemanusiaannya dia ada di perutnya Bunda Maria. Apa yang sulit untuk memahami itu? Kalau kamu percaya Allahmu tidak hanya ada di Mekah, juga ada di Indonesia. Simple kan? Kenapa sulit? Betul nggak? Dibuka dulu mute-nya, Bang. Kan Tuhannya orang Kristen ada berapa, Kak? 3 atau 1? Satu. Roh Kudus, Itu rohnya, nafasnya Tuhan saya. Bapak, Bapak itu adalah Tuhan saya. Yesus, Tuhan. Itu Begitu. perkataannya Tuhan saya. Berarti 3 loh, Kak. Loh, kamu ada 1 atau 3? Kalau kita ya 1 lah. Loh, suaramu Allah. sama nggak dengan badanmu? Begini Badanmu loh, sama Kak. nggak dengan nafasmu? Saya Oh, tanya, kalau gini bang, Tuhan saya bukan satu kayak gini, udah ini tok gitu. Tuhan saya itu bernafas, memiliki nafas, itu namanya Roh Kudus. Tuhan saya itu memiliki firman, makanya dia berfirman, makanya dia berbicara. Kalau Tuhan saya begini tok, zat satu biji gini, nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas, gimana dia memberi nafas? Waktu mencipta kalau dia tidak punya nafas, itu yang dimaksud Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda satu yang gimana nih? kalau kita orang Muslim, Tuhan kita ya Allah lah. Iya, Tidak Allah itu punya nafas nggak? Tidak diperanakan. Oke. Bukan Oke. kayak Nah, bukan kayak si itulah, kan dia punya emak. Nah, siapa Tuhan- punya emak? Siapa punya emak? Tuhan kakak lah. Loh, Yesus itu kan tadi kamu udah ngeh ya. Tuhan dan manusia. Kemanusiaannya yang punya emak. Kalau keilahiannya, ketuhanannya, itu nggak punya emak, Bang. Ya berarti sih. Salah. Tunggu. Saya harap abang pintar. Tadi ketika saya mengatakan ketuhanannya Yesus itu
itu tidak berawal, tidak berakhir, gimana punya emak? Sementara Maria itu berawal, dia ciptaan. Yang punya emak itu kemanusiaannya. Makanya ini jangan dilepas dulu. Tuhan saya itu Allah dan manusia. Tuhan dan manusia. Makanya ini jangan dicopot. Kalau ada kemanusiaannya, keilahiannya jangan dihilangin. Kalau ada keilahiannya, jangan dihilangin juga kemanusiaannya. Ini nggak bisa dipisah. Sekarang bertanya, Tuhan mana? Yesus atau Maria? Dalam keilahiannya, Yesus ada dalam kekekalan. Dalam kemanusiaannya lebih mudah. Ini jawaban yang sama. Loh, sekarang saya tanya. Quran itu firman Allah nggak? Firman Allah lah. Oke, firman sama kertasnya Tuhan mana? Hah? Firman sama kertasnya Tuhan mana? Ya firman lah. Loh, tapi kertasnya dihilangin nggak Quran? Kalau Quran Itu kertasnya pertanyaan dihilangin, Kakak, Bang. Kok Sebentar. lari-lari ke sana, Kalau lari ke Quran sini? kertasnya dihilangin, kau nggak bisa baca Quran karena nggak ada. Jadi firmannya Allahmu itu butuh kertas supaya bisa baca, supaya bisa mengenal kamu kenal. Loh, kok bingung? Kakak, ini Kak. Jawaban Kakak lari ke sana, lari ke sini loh. Saya ngasih analogi biar kamu paham, Bang. Kenapa saya selalu menganalogikan ke dalam teologi kamu supaya kamu pun bisa mengcompare. Kamu jangan hanya mempertanyakan iman orang, tanyakan firman di dalam imanmu. Sekarang saya tanya, Bang, Allah ada di abad keberapa? Tentang Yesus loh Kak. Loh, saya dari tadi saya jawab tentang Yesus. Soalnya saya selalu buka, Kakak punya Alkitab kan? Alkitab saya baca semua. Nggak ada si Yesus pernah berkata dirinya sebagai Tuhan loh. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Kalau kamu memang buka Alkitab, buka. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Tapi si Yesus dia nggak pernah itu dibuka dulu. Kalau kamu bilang nggak pernah Yesus mengaku Tuhan, buka dulu. Berarti kau nggak punya Alkitab. Berarti kau nggak pernah baca Alkitab. Buka. Coba buka. Bukalah. Kakak baca sendirilah Alkitab Kakak. Aku adalah guru dan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan itu, dia mengaku dia adalah manusia dan Tuhan. Kenapa? Kan si Yesus dia mengaku dirinya sebagai guru dan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan. Tuhan kurios itu sama dengan Tuhan. Kenapa, Bang? Bukannya Tuhan sama Tuhan itu beda. Tuhan itu adalah penguasa definisinya. Tuhan itu penguasa di atas penguasa. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia berkuasa atas bumi dan surga. Coba baca Matius 28 ayat 18. Tidak Tuhan kah itu? Katanya sering baca Alkitab. Sekarang saya tanya balik. Kamu punya Tuhan emang? Ya punya lah. Siapa Tuhanmu? Ya Allah lah. Allah apa pernah mengaku dia adalah Rob? Ya dia yang menciptakan semua Sekarang langit saya tanya, bumi Rob itu. artinya Tuhan atau Tuhan? Ah? Rob artinya Tuhan atau Tuhan? Nggak dengar loh Kak. Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan? Rob? Artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan lah. Coba buka surah Yunus 90. Kenapa tuannya Yusuf disebut juga Rob? Coba buka Quranmu surah Yunus 90. Kok lari sana lari sini? Kenapa majikannya Yusuf disebut Rob? Itu Tuhan atau Tuhan? Kakak jawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab. Saya sudah Ini Kakak jawab belum tadi. jawab pertanyaan saya. Masalahnya kan kamu nggak nerima jawaban saya. Saya tadi udah jawab. Bertanya Coba sama Kakak, buka saya minta Matius. jawaban. Itu kan ngomong tiap hari baca Alkitab saya. Buka dulu Matius 28 ayat 18. Dia Tuhan di bumi dan di sorga. Siapa Tuhan yang berkuasa di sorga selain Tuhan? Kamu salah orang. Yesus itu loh, Yesus itu hanya manusia biasa loh. Kalau dia manusia biasa, kenapa dia bisa bangkit? Bangkit apa? Itu kalau kita orang Muslim kan, si Yesus itu adalah Isa Al-Masih.
Sekarang saya tanya, Isa yang dinarasikan di Quran itu siapa? Saya tanya. Ya Isa Al-Masih lah. Iya, Isa Al-Masih itu siapa? Allahmu pun nggak kenal Isa Al-Masih, Bang. Coba saya tanya, bapaknya Isa Al-Masih siapa? Dengar dulu, dengar saya. Bapaknya Isa Al-Masih siapa? Kalau Allahmu tahu. Pertanyaan saya belum dijawab loh, Kak. Saya dari tadi jawab pertanyaanmu loh, kok bilangnya belum dijawab. Ini dulu kakak tanya ini, apa namanya, kakak jawab pertanyaan saya. Satu saja. Apa? Yesus itu agamanya apa? Yesus itu tidak bawa agama karena Yesus adalah Allah. Masa Allah punya agama? Harus Coba lah. saya tanya, Allah itu agama apa? Islam lah. Allah mau agama Islam, berarti Allah mau bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengar ini, Kak. Mas, serius Masa Allah agama dia- Islam, Bang? Berarti Allah sholat ya, Bang? Allah puasa? Masa si Yesus dia nggak punya Coba dulu, Bang. Coba dulu. Kalau memang Isa adalah Yesus, memangnya Allah pernah ngelihat Isa itu diserupakan? Jawablah, Kak, dulu pertanyaan saya. Udah Masa saya si jawab. Yesus dia nggak punya agama? Loh, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu tidak beragama. Agama itu ajaran. Masa Tuhan diajar dirinya sendiri? Berarti siapa yang mengajarkan kakak menjadi orang Kristen? Orang Kristen itu adalah orang-orang pengikut Kristus. Orang yang mengikuti Kristus Yesus disebutnya Kristen karena dia itu adalah kebenaran itu. Jadi kami pengikutnya. Contoh ya Bang ya, contoh ya Bang. Saya ini adalah demi Alek. Pengikut saya itu dinamakan demi Alek. Saya yang diikutin. Masa kok nggak paham? Bingung loh, Kak, dengan ini Kok apa namanya? bingung? Bang, kau berapa IQ-mu, Bang? Tapi Bang, satu hal yang mau saya tanya ya Bang ya. Boleh nggak sih Bang aku nanya sama Abang? Boleh. Oke, Bang. Abad kelima siapa yang udah beragama Islam, Bang? Satu bangsa yang udah beragama Islam. Abad kelima, tahun 500-an sekian. Bangsa mana yang sudah beragama Islam, Bang? Berat ya. Susah ya, Bang. Nggak kenal loh, Kak. Abad kelima, orang-orang di abad kelima, bangsa mana nih yang sudah beragama Islam, Bang? Yang sudah beragama Islam. Bangsa Arab lah. Bangsa Arab beragama Islam baru abad 7 ketika diperkenalkan Muhammad, ya kan? Taruhlah abad kelima bangsa Arab yang udah beragama Islam. Berarti Musa dan Isa nggak pernah agama Islam ya Bang ya? Ya itu perkataan Karena orang Isa nggak di Kristen. Arab Bang. Berarti Isa nggak Islam Bang. Isa Islam. Isa Islam. Tapi kenapa muridnya Isa itu nggak ada yang Islam Bang? Semuanya Kristen dibilang. Ya karena dia itu umatnya Nabi Isa, dia keliru. Isa itu abad tahu keliru. keberapa sih Bang? Isa itu ada di abad keberapa sih? Saya kalau boleh tahu. Kamu dengar dulu, makanya besok akhir zaman baru Yesus turun. Itu Yesus itu Isa Al-Masih baru turun mengadili umat-umat yang jalannya ke kiri, jalannya ke kanan kayak kakak lah. Isa Kayak- turun kayak berarti kakak Isa lah. belum mati Bang. Siapa? Isa berarti belum mati Bang. Ya belum mati ya si Loh kok Isa. bisa Muhammad udah mati padahal duluan Isa ada? Dengar tuh. Kenapa Muhammad nggak hidup lebih lama Bang dari Isa? Isa dari abad 1 sampai sekarang ini Dengar. sampai kiamat nggak mati-mati. Ini orang apa bukan Bang? Aku curiga. Isa ini orang nggak sih? Katamu tadi manusia biasa. Kok manusia biasa nggak mati-mati Bang? Muhammad ini berarti terlalu mainstream ya sampai udah meninggal. Yesus seorang nabi. Tahu? Siapa nama Bukan bapaknya Tuhan. Isa Bang? Siapa Bukan nama Tuhan. bapaknya Isa? Saya tanya. Yesus bukan seorang Tuhan tapi nabi. Ya.
Bang, abang tahu saya ini seorang putri raja? Tak tahu. Iya, sama seperti abang. Abang cuman taunya Isa hanya seorang nabi karena abang memang nggak kenal Isa. Kalau saya tahu Yesus itu Tuhan dan Allah, manusia dan Allah. Kenapa? Karena saya tahu lebih banyak. Orang-orang di room saya, makanya kamu hanya bernarasi Isa cuman nabi biasa. Karena kamu cuman dikasih tahu itu tok di dalam imanmu. Sama seperti kamu nggak tahu saya seorang putri. Karena kamu tidak mengenal saya. Demikian umat Islam tidak mengenal siapa Isa karena informasi yang diberikan dari agamamu cuman dia sebagai nabi. Kalian tidak mengenal dia lebih jauh. Bahkan Tuhanmu tidak kenal siapa Isa. Tuhanmu kenal nggak sama Isa? Dengar dulu Kak. Enggak, saya tanya, Tuhanmu kenal nggak sama Isa? Ya kenal lah orang Oke, siapa ciptaannya. bapaknya Isa? Siapa bapaknya Isa? Lari-lari. Loh, kalau Allah mau kenal Isa, siapa bapaknya Isa? Saya tanya tentang Yesus. Berarti Allahmu tidak kenal. Saya seriusan bang. Berarti Allahmu itu tidak sama sekali tidak mengenal. Makanya kalian cuma tahu Isa cuma nabi. Kenapa? Karena nggak kenalan. Begini, ya. Logika loh bang. Tunjukkan datanya kalau ada. Udah ya. Dari sini kan kita udah tahu sejauh apa kalian hanya mengenalnya. Isa cuma nabi, Isa cuma nabi, Isa cuma nabi. Tidak kenal. Share dulu party. Oke. Dari awal pertanyaan dia bagus. Saya kira dia merekam itu di dalam ingatannya. Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Kenapa dilepas-lepas, dicopot-copot? Karena saya mengenal keduanya, makanya saya bisa menjelaskan. Kamu salah orang. Yang paling lucu lagi ya ketika dia bilang, saya sering baca kitab kakak, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Baca dulu Yohanes 13 ayat 13. Semoga ini direkam ya dan diposting di YouTube kalian yang menghasilkan uang ya. Oke. Halo Kak. Kok Halo. saya diturunkan loh Kak? Oh, kamu kepencet, makanya saya langsung undang kamu lagi. Oke, Bang. Dari yang saya jabarkan tadi, dari jawaban-jawaban saya, ada yang kamu tangkap? Bingung. Kira-kira abang bingung nggak dengan agama abang? Kalau kita yang nggak bingung lah dengan agama Muslim, agama Allah itu agama satu Muslim, atau agama berapa bang? Oke. yang betul. Oke, abang kan bingung dari penjelasan saya. Semoga abang nggak bingung sama agama abang. Allah itu satu atau berapa bang? Ya satu lah, masa Kalau dua satu, tiga. kenapa dia bilang kami di dalam Al-Baqarah 144? Dengar dulu ini. Ya satu lah agama kita, Tuhan kita bukan kayak kamu lah, tiga. Terus Roh kenapa Kudus. Allah bilang dirinya kami bang? Emang Tuhan, dengar, emang Tuhannya Kristen berapa? Satu. Sekarang saya tanya, Allah kalau satu kenapa dia bilang kami? Ih lari. Gue ngaki sama sekali tapi dia nggak bisa jawab kenapa dia bilang kami ya. Serius, gue nggak ada. Dia keluar sendiri ya. Gue nggak ada.
Kalau dia memang satu, kenapa dia bilang kami? Masa jauh-jauh, ya kan? Dia bingung, ya udah kita biarkan dia ketidakbingungan dengan agama dia dong. Ayo naik lagi Bang, siapa namanya? Jangan keluar dong Bang Lotus. Biar kayak Dewi Kwan ini di atas Lotus. Ini 1,6 tadi 1,8 ya. Ngapain lo rame? Wow. Jangan lupa tap-tap ya. Nih tambah panas nih, tambah gacor nih. Udah kalau 1,6 gua ngeri rungkat. Yang paling lucu, wow, kalau udah ngasih jawaban kenapa dia nggak bisa mencerna itu? Nah, kita kasih tipis-tipis aja ya biar nggak kena Bennett ya. Aduh. Oke, ada yang mau naik nih. Baik, tapi abangnya baik ya, abangnya kondusif kok, santai abangnya ya. Halo Nazriel, ini berarti Ariel Peter Pan ini. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang. Ya, siang juga. Oke, bisa open cam Bang? Bisa dong. Belum bisa aku. Bisa, ini udah saya undang. Kayak Lotus tadi tuh, jadi enak tuh diskusinya. Kayak gini aja ya, tanpa on cam, soalnya lagi di kantor juga. Tema sih Yesus bukan Allah. Ada tanda tanyanya nggak di situ Bang? Nggak buta huruf kan? Ya, ada juga. Ada tanda tanyanya 3 ya. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah, betul sih. Itu nanya itu, nanya. Nah, Yesus mengaku sebagai utusan saja ya, bukan mengaku sebagai Tuhan ya. Di mana dalilnya Yesus mengaku sebagai utusan saja? Ya tah. Nanti kalau ada, mau nggak bersahadat? Mau, kalau ada Yesus mengatakan Yesus utusan saja. Silakan. Ya maksudnya Yesus kan hanya sebagai utusan. Hanya sebagai utusan itu di mana dalilnya? Hanya. Kita diambil dari Bible aja ya. Oh, boleh. Yohanes 5:30. Apa dikatakan di situ? Dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mana Nah, dikatakan hanya utusannya di situ? ini kan Yesus yang Saya tidak berbicara. melihat hanya utusan di situ. Kalau dia hanya utusan, kenapa dia menghakimi, Bang? Ya memang itu kan penghakiman Yesus itu untuk siapa? Saya tanya, Bang, yang boleh menghakimi itu siapa biasanya, Bang? Kan Yesus itu kan yang berkata di Matius 5:30. Di dalam iman Islam yang boleh menghakimi itu siapa, Bang? Ini kita kembali ke Yohanes dulu. Yang saya tanya kan karena Anda ke mengatakan Islam. hanya. Kan aku menjawab dan Ini bertanya. Bang, kan tadi Kata Mbak ada enggak katanya dari Yesus ayat yang mengutus Abang dan bawa. kita ada kan Yohanes 5:30. Dari Yohanes 5 ayat 30 di situ ada hakim, ada utusan. Hanyanya saya tidak menemukannya. Pertama, Kira-kira itu yang Yesus saya menghakimi tanya, siapa? jangan dulu kira-kira Yesus menghakimi siapa. Yang saya tanya, yang boleh menghakimi di dalam iman Islam siapa? Itu gampang ku jawab. Ya udah jawab, kalau gampang jawab. Ay, kan itu juga belum Siapa yang terjawab bisa dalam Yohanes menghakimi di dalam 5:30. iman Islam, saya tanya. Kalau gampang dijawab aja. Kan belum dijawab juga kan? Siapa yang bisa menghakimi di dalam iman Islam? Jawab dulu dong. Kalau Kalau gampang. Islam itu Bang, tidak ada berat yang ya, Bang, dihakimi. Bentar Bang, saya cuma nanya Bang, hakim di dalam iman Islam itu siapa? Cuman itu aja, kalau gampang tinggal sebut aja, Otong, Slamet. Kok muter-muter sih? Ya,
Dibuka mute-nya Bang, coba. Siapa yang menghakimi di dalam iman Islam? Di dalam iman Islam ataupun ajaran Islam tidak ada yang dihakimi karena ajaran Nabi Saya Muhammad itu tanya sudah siapa yang selesai. menghakimi. Di sini para saudara Gak mau jujur, karena jawabanmu itu adalah jawaban saya. Kenapa kamu tidak mau jujur? Nggak mungkin orang Islam tidak dihakimi. Emangnya kalian nggak ada yang berbuat dosa? Jujur, jujur. Karena begitu kamu ngasih jawaban siapa hakim di dalam takut. Kamu takut menjawab itu. Kalau gampang jawab dong, Asep. Apa sus? Saya kira Anda suhu, ternyata Anda cupu salah orang. Kalau memang gampang dijawab ya Bang. Nah, saya naikin lagi. Tapi dijawab dulu, siapa hakim di dalam iman Islam? Kalau nggak ada hakim, berarti kalian bikin dosa kita suka-suka. profesional. Oke. Kita dulu Mbak, Siapa jangan mau menang hakim sendiri di ya. dalam iman Kalau Islam? kita kan profesional. Oke. Kakak Siapa yang hakim tadi di dalam bertanya Islam, aku Bang? jawab di dalam Yohanes. Bang, jangan berisik. Tadi kan udah saya bilang, Yesus itu bukan hanya utusan. Oke, gantian, kita gantian. Nggak dijawab. Tadi kan saya bilang, kalau kamu menarasikan Yesus itu hanya utusan, dari Yohanes 5 ayat 30, Yesus ternyata bukan hanya utusan, juga hakim. Pertanyaanmu dengan jawabanmu itu nampar mukamu sendiri. Yohanes 5 ayat 30 membuktikan Yesus bukan hanya utusan. Kenapa? Karena dia juga hakim. Hakim juga dia diutus. Juga, bukan hanya. Saya menjawab. Jadi begitu kamu mengatakan Yesus cuma utusan, gak ada dalilnya. Dari ayatmu aja dia langsung auto kena blok. Langsung auto X. Karena dia bukan hanya utusan. Karena hanya itu cuma satu-satunya. Sementara dia juga hakim. Yang jadi pertanyaan saya adalah, siapa yang menghakimi di dalam ajaran Islam? Berat. Berat. Nanti nama gua kamu salah orang. Kalau sekali lagi saya naikkan, kamu belum bisa menjawab siapa hakim di dalam iman Islam, saya turunin. Sekarang saya naikin. Harus dijawab ya, jangan nggak dijawab dong. Silakan, Bang Nazril. Siapa hakim dalam iman Islam? Jangan di-kick, terus dinaikkan lagi, di-kick lagi. Kan aku Dijawab belum aja. Ini nggak mau curhat kan? Iya, Siapa kita hakim kan di lagi dalam iman Islam, Bang? Saya tanya. Bible, bukan isi Quran. Siapa hakim di dalam iman Islam? Loh, kan di situ kan di dalam Bible ya. Nggak mampu, Bos. Senggol. Bos, kalau nggak mampu jawab, bilang Bos. Senggol. Katanya gampang. Siapa hakim dalam iman Islam? Tinggal tunjuk Asep, Mukidi, Markona. Katanya gampang. Sobirin. Kamu salah orang. Besok-besok jangan pernah bawa Yohanes 5 ayat 30. Karena Yohanes 5 ayat 30 membantah pernyataan kamu bahwa dia hanya utusan.
Karena dia sekaligus hakim. Siapa sih hakim? Siapa yang dihakimi? Semua umat manusia, termasuk biji mata lo. Ya, kamu harus tentukan dulu. Yesus ini hanya utusan atau hakim? Kenapa ayat yang kamu bawa malah dua? Jangan ngamuk dong, tap-tap aja, gorpas. Oke, kita naikin yang lain. Oke, menyerah ya. Gitu dong. Udah. Halo, Renoldino. Halo. Oke, hati-hati di perjalanan ya Bang, jangan sampai ketabrak. punya, anjir. Room kakak asik, iya dong. Halo, Karya Perkasa Jaya. Wow. Perkasa apanya nih? Perkasa semuanya. Widih. Salam Kak. udah. Skip. Gak usah terlalu dalam. Oke. Islam atau Salam Kristen? kenal Bang? Kak Dewi. Salam. Islam atau Kristen? Bang? Kristen. Kristen. Ada yang mau ditanya Bang Karya? Puji Tuhan. Enggak, ya mau sharing-sharing aja sih. Satu soal ya pernyataan teman-teman sebelah itu tadi sama Oke, ini kita naikkan ya, biar ada temennya Pak Perkasa ya. Oke. Soalnya kalau saya meladeni Pak Perkasa sendiri, takut saya nggak kuat. Asas. Halo, selamat siang. Oke, ini ada Pak Muklis Latif Susapalu 01. Selamat siang Pak Muklis. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan? Enggak. Saya sedikit ingin bertanya terkait dengan mengenai ini kan tadi diskusinya luar biasa ini diskusinya. Pertanyaan saya singkat saja. Apa dosa besar yang dari umat Nasrani itu? Yang diharamkan oleh Nasrani itu apa? Di sini nggak ada Nasrani Pak, kebetulan Pak. Apa? Di sini adanya orang Kristen Pak. Oke. Kami bukan pengikut Nasrani, tapi kami pengikut Kristus. Oke. Apa yang diharamkan oleh Kristen? Diharamkan dalam hal apa nih Pak? Dalam apa Babu saja? kah? Istri orang kah? Makanan kah? Gimana nih? Dalam hal apa saja? Nggak ada yang haram. Semua halal bagimu, tetapi tidak semua berguna. Itu ayat yang tertulis di Alkitab. Terus pertanyaan kedua. Nah, Sejak kapan Yesus Kristus menurut agamanya Mbak Demi, ya. menurut Mbak Demi, sejak kapan Yesus Kristus itu menjadi hakim? Nanti ketika ada penghukuman, baru Yesus menjadi hakim. Di waktu dia, Akhir zaman Yesus itu akan menghakimi. bagaimana dia bisa mengetahui kalau dia menjadi hakim? Kalau Bagaimana bisa mengetahui? kalau dia jadi saat, hakim? bagaimana dia bisa mengetahui di zamannya ada suatu kesalahan? Tuhan Yesus saya itu Allah yang di sepanjang segala zaman. Jadi jangan ditanya bagaimana dia tahu menghakimi yang tidak di zamannya. Yesus itu ada di semua zaman. Dari zaman belum ada bumi ini dia telah ada. Dari zaman sekarang dia telah ada. Yang akan datang pun dia ada. Ayatnya di dalam Wahyu 1 ayat 8. Sabar. Ya. Ini saya kasih jawaban ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi jangan ditanya. Sampai detik ini pun dia tahu siapa yang mau dia hakimi. Sebelum dunia ini ada, di zaman Adam pun dia tahu Pak. Siapa yang mau dia hakimi. Gitu. Karena dia adalah Tuhan dan Allah. Silakan Pak Latif. Itu ayatnya ya. Wahyu 1 ayat 8. Apa? Ya, saya tanyakan lagi. Siapa nama dia
yang disebut sebagai Allah itu? Allah itu tidak bernama, Pak. Ya. Karena Allah itu satu-satunya. Jadi Konsep Allah itu menggunakan tidak. Allah itu dari mana? Kenapa? Konsep menggunakan nama Allah itu dari mana? Dari rumpun Semetik. Orang-orang di rumpun Semetik sebelum ada agama Islam sudah memanggil nama sesembahannya El, Al-Ilah, Bukan Eloah, Yehuwa. Allaha, Eloha. Itu semuanya ada. Jadi Allah itu bukan nama, Pak. Allah itu Terus, merujuk Ketika di sabar. Bali, kenapa? Dengerin dulu. Anda kan mau kata A, L, L, A, H. Seperti stiker saya ini. Anda mau tahu nggak? Ini A, abjad Yunani klasik ini tulisan ini abjad yang menemukan adalah orang Yunani. Ini bukan huruf hijaiyah. Oke. Ini ya, untuk memanggil sesembahannya. Ini bukan nama. Ini bukan proper name. Ini adalah generic name. Ini adalah gelar, nama keagungan, bukan proper name, bukan nama pribadi. Itu dulu Anda harus tahu. Jadi jangan dulu Anda menanyakan nama Allah. Saya bilang Allah saya tidak bernama. Kalau Allah saya bernama, maka dia manusia. Itu Pak. Silakan Pak Muklis. Sorry saya mute karena Anda nggak mau sabar dengar jawaban. Silakan. Oke. Karena saat ini yang kita tahu bahwa penggunaan nama Allah itu yang digunakan oleh umat Kristen di kitabnya itu menggunakan sesuai dengan apa menjadi pendekatan agama mayoritas di tempatnya dia. Misalkan di Indonesia mayoritas umat Islam untuk melakukan pendekatan agar menyamai maka mereka gunakan nama Allah. Kenapa itu saya nyatakan pernyataan itu saya katakan? Karena di Bali ketika di Bali umat mayoritas itu adalah agama Hindu. Mengapa di kitab Anda menggunakan nama Tuhan dari umat Hindu? Artinya konsep yang Anda gunakan adalah konsep untuk mengelabui umat mayoritas pada saat itu. Di negara lain tidak pernah menggunakan nama Allah. Kan gitu. Di India kan menggunakan nama bukan nama Allah. Bapak kalau mengatakan hal itu di mana-mana nggak menggunakan kata Allah, coba Anda bantah Al-Qur'an Anda. Al-Hajj ayat 40. Di sini Quran Anda mengakui bahwa nama Allah itu sudah disebutkan di biara-biara Nasrani, di gereja-gereja. Tunggu dulu yang buat Google ini siapa? Yang buat Google? Saya dengerin Anda, kebodohan Anda dari tadi ya. Dengar ya, kalau Anda mengatakan di mana-mana nggak ada, itu seperti kamuflase ya. Ini lalu bagaimana Allah mau mendukung ini di dalam Al-Hajj ayat 40. Di sini dikatakan, nama Allah ialah Allah. Nama ini sudah digunakan di biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi, masjid-masjid. Ini gimana? Ini gimana? Udah baca belum Quranmu, Pak? Al-Hajj ayat 40. Allahmu aja mendukung bahwa nama Allah itu sudah dipakai di gereja-gereja. Kok situ ngamuk? Kan saya udah bilang, Pak. Kamu salah orang. Kamu yang salah orang. Kamu salah orang. Anda nggak mau mengakui Quran Anda yang mengatakan nama Allah itu udah disebut di biara-biara. Niko mending pulang. Jadi kalau kamu bilang di Bali nggak disebut nama Allah, ini.
saya sudah jelaskan. Huruf A itu Yunani klasik. Sekarang saya tanya balik. Ada huruf A di Quranmu? Udah. Ya. Udah. Udah pulang? Oh, udah. Kan udah gue bilang, Pak. Gue dengerin dari tadi. Tunggu bom gue meledak, kan gitu. Ya, di mana? Quran kau sudah mengakui di gereja itu udah disebut nama Allah. Gereja itu udah ada di abad 1. Satu orang. Udah ya. Al-Hajj inilah yang membuat kenapa Muslim di Malaysia kalah telak mendebat kata Allah itu supaya tidak digunakan di dalam Alkitab. Belajar dari kesalahan Malaysia. Ya. Udah, kita tipis-tipis aja. Nanti gua dibungkam lagi kayak kemarin. Suhunya kalau keluar langsung dilapor. Suhu nih, Bos. Senggol dong. Berat, saudara. Oke. Yang tadi udah langsung pulang ke rumah ya. 1,6 turun ya, tadi 1,7. It's okay. Malam Kak. Malam. Silakan KM. Enggak Mel? Kak, aku cuma masuk sebentar aja. Suka nengok kakak. Tuh Kak. Kasih dong TikTok Universe. Deh Kak ya. Udah, kalau udah kalah jangan lari ke jerawat dong. Gak cocok karo impen. Nih kalau argumentasi muka kotak, jerawatan. Gitu dong. Ya. Apa? Jogetin aja, say. Ambulan jangan lupa keluarin jempolnya ya. Kamu salah orang. Aku lagi live, bentar dulu ya. Aku lagi live, sabar. Impus ready. Nih gimana nih, ada paket di bawah nih. Aduh. Fantasi di dalam game. Dan buat cowok-cowok kita bisa belajar guys ya. Tadi udah bilang belajar menjadi sigma. Belajar PDKT. Bentar ya cuy ya, ambil paket dulu. Aduh 1,6. Sabar ya.